Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Nah, untuk teman-teman nih yang baru bergabung atau baru pertama kali masuk di channel saya. Nah, di channel Yudi Generasi Penerus ini menyediakan paket lengkap nih di playlist CPNS ya teman-teman. Ada video pertama itu yaitu tentang tips sukses SKB Perikanan. Nah, untuk video selanjutnya video part 1 yaitu saya berikan yaitu materi THP, teknologi hasil perikanan atau perikanan ini pasca panen. Video part 2 yaitu materi BDP atau budidaya perairan atau yang sekarang lebih dikenal dengan aquaculture ya. Video part 3 yaitu materi MSP, manajemen sumber daya perairan. Nah, terus video part 4 2 minggu yang lalu yaitu materi PSP, pemanfaatan sumber daya perikanan atau yang sekarang lebih dikenal dengan S1 perikanan tangkap. Ini sudah saya berikan secara lengkap nih dari teman-teman kemarin yang di kolom komentar. Beberapa ada yang request contoh soal nih, request contoh soal SKB perikanan ya, yang 2018 waktu itu saya berjuang ya, itu SKB tahun 2018. Ada teman-teman kemarin yang minta yaitu contoh soal dan pembahasannya. Nah, untuk memenuhi dari request teman-teman, ini saya sajikan contoh soal lengkap beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat untuk belajar teman-teman mempersiapkan SKB Perikanan 2020 ini yang sudah di depan mata ya, sebentar lagi ya kan. Semoga teman-teman yang ikut SKB saya doakan sukses semua, mendapat hasil yang terbaik dan bisa menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Oke, kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Oke, teman-teman. Ini kita masuk soal SKB CPNS 2018 beserta pembahasannya. Soal nomor 1. Nah, pada proses pengalengan ikan, suhu yang dipakai pada saat sterilisasi adalah pilihannya A. 100 derajat Celcius, B. 120, C. 121, D. 90, atau E. 82,2 derajat Celcius. Nah, pilihannya jawabannya adalah yang C teman-teman, 121 derajat Celcius. Nah, saya mengingatkan ini adalah materi THP teman-teman. Materi THP pada video part 1 sub materi nomor 10 yaitu teknologi proses termal. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini tahap pengalengan yang perlu teman-teman refresh ya. Jadi dalam proses pengalengan itu ada penyiapan wadah tahap pertama, yang kedua ada penyiapan bahan mentah dimulai sortasi, pencucian, pengupasan. Yang ketiga adalah ice hoisting atau penghampaan. Nah, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya oksidasi. Terus ada keempat filling atau pengisian. Nah, ini disisakan volume 10%. Nah, ini juga ada maksud dan tujuannya. Tujuannya supaya nanti jika produk itu mengembang, nah, nanti tidak akan rusak kalengnya atau terjadi kerusakan. Nah, terus untuk mengantisipasi yaitu disisakan volume 10%, karena kalau lebih dari 10% nanti oksigen atau udara berlebih maka juga akan mempercepat yaitu proses oksidasinya teman-teman. Yang kelima adalah proses sealing atau penutupan wadah. Nah, setelah penutupan wadah itu dilakukan pencucian teman-teman untuk membersihkan sisa bahan yang menempel dengan air panas suhunya yaitu 82,2 derajat Celcius. Yang keenam yaitu proses ini ya, sterilisasi yaitu dengan suhu 121 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya tadi ya. Pertanyaannya tadi di poin ke-6 ini dengan suhu 121 derajat Celcius selama 20 sampai 40 menit. Nah, terus proses yang terakhir adalah proses cooling teman-teman, yaitu pendinginan dengan suhu 35 sampai 40 derajat Celcius. Nah, ini ada maksud dan tujuannya juga yaitu untuk mencegah terjadinya korosi ya. Nah, karena apa? Diuapkan. Jadi sisa-sisa dari proses pengalengan tadi
masih ada sisa uap air, itu diuapkan dengan suhu kamar teman-teman. Oke, ini saya bahas secara lengkap gini, tujuannya yaitu kiranya nanti ada soal yang sejenis tapi bisa aja kan ditanyakan yang sisa volumenya berapa persen, atau ditanyakan suhu waktu pendinginan cooling berapa derajat, seperti itu. Makanya saya memberikan pembahasan secara lengkap seperti ini, tujuannya untuk belajar teman-teman juga. Suatu saat kiranya ada soal yang sejenis, masih temanya teknologi proses thermal tapi ditanyakan yang lain, harapannya teman-teman bisa menjawab. Oke, lanjut nomor 2. Jenis rumput laut yang menghasilkan karagenan adalah jenis. Pilihannya A. Eucheuma, B. Gracilaria, C. Gelidium, D. Sargassum, atau E. Caulerpa. Nah, pilihan jawabannya adalah yang A teman-teman, adalah dari jenis Eucheuma. Nah, ini adalah materi MSP teman-teman. Materi MSP itu pada video part 3. Nah, submateri nomor 20 nih. Kalau teman-teman sudah bikin ringkasan materi ya, yaitu tentang hasil-hasil laut. Nah, salah satunya adalah rumput laut. Nah, oke, kita lihat pembahasannya. Rumput laut itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas teman-teman. Refresh lagi ya. Nah, ini kelas pertama adalah yang A. Chlorophyce atau ganggang hijau. Ini contohnya ada Ulva lactuca, ada Enteromorpha, ada Caulerpa. Nah, ini dimanfaatkan biasanya untuk sayuran, pakan ternak, dan pakan ikan. Yang kedua, yang B, Cyanophyce atau disebut juga ganggang hijau biru cyan gitu ya. Contohnya yang terkenal nih ya, Spirulina untuk sumber protein. Ada Nostoc dan Anabaina. Ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk pertanian. Nah, terus yang C ini dari kelas Rhodophyce atau ganggang merah teman-teman. Ini contohnya Eucheuma cottoni. Nah, ini tadi jawabannya ini. Jawabannya yang A tadi ya, golongan Eucheuma penghasil karagenan dari jenis Eucheuma cottoni dan Eucheuma spinosum. Nah, terus yang ketiga ada Gracilaria verrucosa, ini penghasil agar-agar teman-teman. Ini tipenya Aureolin. Ini bisa hidup dengan salinitas ya 15 sampai 30 ppt. Nah, contoh yang keempat, Gelidium, ini dimanfaatkan untuk agar-agar. Satu lagi teman-teman, ini kelasnya Phaeophyce, ganggang coklat teman-teman. Ini yang familiar nih. Namanya pertama Sargassum, ini penghasil alginat. Terus Turbinaria, ini untuk pakan ikan. Yang ketiga adalah Hypnea, ini juga sebagai penghasil karagenan juga. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Pada proses pembukaan ikan akan mulai membeku pada suhu. Nah, pilihannya A. minus 0,5 derajat Celcius, B. minus 0,7, C. minus 0,6, D. minus 15, atau E. minus 18 derajat Celcius. Nah, jawabannya adalah yang C teman-teman, minus 0,6 derajat Celcius. Nah, untuk nomor 3 ini adalah materi THP teman-teman. Materi THP video part 1 ya. Ini pada submateri nomor 9, teknologi refrigerasi. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini ikan mulai membeku teman-teman pada suhu yaitu minus 0,6 sampai minus 20 derajat Celcius. Rata-ratanya pada suhu minus 10 derajat Celcius. Nah, yang pertama yang beku adalah free water atau air bebas. Selanjutnya bond water atau air terikatnya. Nanti bisa di-refresh lagi ya secara lengkapnya. Kita lanjut. Nomor 4 teman-teman. Kemarin yang keluar tuh soal jenis ini. Jenis vertebrata air yang dimanfaatkan untuk industri farmasi sebagai obat penghilang rasa sakit adalah dari golongan pilihannya A. Conus magus, B. Rotifera, C. Trichodina, D. Lernea, atau E. Octopus. Nah, jawabannya adalah yang A teman-teman, Conus magus. Nah, ini untuk yang soal nomor 4, ini adalah materi MSP teman-teman. Materi MSP video part 3 ya. Ini submateri nomor 2 tentang vertebrata air. Oke, kita lihat pembahasan secara lengkap. Vertebrata air. Vertebrata air itu memiliki peranan dalam bidang perikanan. Nih saya ringkas menjadi 5 teman-teman. Yang pertama adalah sebagai pakan ikan, contohnya Cladocera, Tubivac, Rotifera. Nah, yang kedua adalah sebagai parasit ikan, contohnya Trichodina, Gyrardactylus.
Terus ada Lernea. Nah, 3 pemangsa ikan, contohnya oktopus, ubur-ubur, dan serangga air. Yang keempat, sebagai kompetitor ikan teman-teman, contohnya larva Chironomidae dan Brisoa. Terus yang kelima sebagai indikator biologis teman-teman, contohnya Tubivicidae dan Chironomos. Nah ini untuk jawabannya di sini teman-teman yang memiliki ekonomis tinggi di bidang kesehatan. Pertama yaitu Conus magus. Nah ini jawabannya tadi teman-teman. Jawaban tadi yang A ya, Conus magus ini karena bisa menghasilkan toksin konotoksin untuk obat penghilang rasa sakit dengan nama dagangnya Prial teman-teman. Nah ini saya tambahkan nih satu lagi nih, Asidian Esteinasidina turbinata. Nah namanya cukup cantik nih. Ini bisa menghasilkan zat anti kanker teman-teman. Ini namanya adalah Aisteinascidin. Nah, siapa tahu nih nanti keluar ditanyakan zat anti kanker nih. Sekarang kan lagi banyak kasus kanker nih. Jadi sarjana perikanan harus update nih hasil-hasil perikanan yang bermanfaat pada dunia kesehatan, pada perkembangan ilmu sekarang ini. Oke. Ini ya, jadi jawabannya yang tadi ya, yang A ya, Conus magus. Oke. Kita lanjut soal yang nomor 5. Nomor 5. Pengujian dengan organoleptik ya, atau disingkat ORLAP adalah ikan dikategorikan paling segar apabila memiliki nilai. Nah, nilai pilihannya A 9 sampai 10, B 8 sampai 9, C 7 sampai 8, D 5 sampai 7 atau E 1 sampai 2. Nah, ini saya ingat nih waktu ngerjakan soal ini nih ya. Ini kan saya mau kejebak nih menjawab yang A teman-teman karena nilainya sempurna 9 sampai 10. Tapi ternyata yang benar jawabannya adalah yang B 8 sampai 9. Nah, jawabannya yang B ya, 8 sampai 9. Ini adalah materi THP teman-teman, materi THP video part 1 ya. Submateri nomor 12 ini tentang teknologi pengolahan hasil perikanan. Nah, kita lihat pembahasannya. Jadi uji deskripsi atau uji scoring, pengujian sensori untuk mengukur mutu organoleptik suatu produk secara spesifik ya, dari kenampakannya, tekstur, bau, dan lain-lain. Persyaratan mutu yang diperoleh adalah minimal angka 7 teman-teman. Di bawah 7 dianggap tidak standar. Nah, nilai tertingginya adalah nih, kuncinya di sini nih, nilai tertinggi adalah angka 9, terendahnya 1. Nah, jadi soal yang jawaban yang A tadi 9 sampai 10 itu jebakan. Nah, kalau nggak belajar kita, nggak di refresh materinya, materi-materi yang saya berikan, nanti soal sepele aja kita bisa salah nih. Nah, padahal nilainya tingginya adalah 9. Tadi jawaban yang B ya, 8 sampai 9 itu udah paling bagus. Oke. Kita lanjut soal nomor 6 teman-teman. Nomor 6, kandungan protein ikan kembung per 100 gram. Nah, pilihannya nih, A 18 gram, B 20, C 21,4, D 19,6, E 17 gram. Nah, ini pilihannya adalah yang C 21,4 gram. Nah, ini nomor 6 ini adalah materi THP teman-teman. Video part 1. Submateri yaitu nomor 2 tentang gizi ikan nih. Nah, kita lihat pembahasannya. Ini kadar protein ikan ya, beberapa ikan per 100 gram teman-teman. Ini ada ikan salmon 19,9 gram, ada ikan tenggiri 21,4, ikan tongkol 24, ikan kakap 24 juga, ikan kembung 21,4. Nah, ini tadi jawabannya ya. Jawabannya yang C ya, 21,4. Terus 6 ikan bawal 18,2, ikan bandeng 14,8 gram. Nah, untuk informasi teman-teman ya, untuk kadar protein ikan ini beberapa referensi ya, satu buku dengan buku yang lain kadang tidak sama ya. Jadi kadang misalkan di buku A ikan salmon kadarnya 19,9 gram, buku B bisa aja 19,6 atau 5 gram, tapi intinya di depannya biasanya sama gitu, komanya biasanya beda ya, seperti itu. Jadi kita ambil jawaban yang paling mendekati yaitu 21,4 gram. Kebetulan sini tepat ya. Oke. Lanjut soal yang nomor 7 teman-teman. Soal nomor 7 kemarin tuh ya, SKB Perikanan 2018 ini keluar nih soal seperti ini. Nah, waktu itu saya juga bingung, ini hanya keberuntungan saja jawabnya karena saya itu nggak belajar tentang ini, di luar prediksi nih keluar soal ini. SNI CBIB ya, cara budidaya ikan yang baik nih dalam kegiatan budidaya ikan nila air tenang adalah pilihannya 7550, B 7560,
C7565, D8124 atau E8125. Nah, ini kalau bingung ya kita kan hanya milih, hanya keberuntungan saja ini. Nah, beda kalau kita belajar teman-teman ya. Nah, ini jawabannya adalah yang A teman-teman, 7550. Nah, nomor 7 ini adalah materi BDP teman-teman. Ini masuk materi budidaya perairan atau aquaculture. Nah, ini submateri nomor 13 ini. Tentang manajemen aquaculture. Jadi harus memahami semua proses dari awal sampai akhir kegiatan budidaya. Nah, ini materi BDP ya. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi berdasarkan peraturan BSN ya, Badan Standarisasi Nasional nomor 14 tahun 2019 teman-teman. Ini tentang standarisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah ini SNI budidaya ikan nila ya, air tenang ini ada 7550. Terus nila air deras ada 8124. Nah ini saran saya teman-teman nanti silakan ya, silakan buka atau download ini ya, peraturan Badan Standarisasi Nasional nomor 14 nih. Silakan dibaca-baca aja ya. Karena banyak sekali nanti ada yang beku, ada yang segar, ada ikan hias. Nah, silakan dibaca-baca aja. Minimal kalau udah pernah baca itu, kalau nanti keluar soal yang sejenis, minimal kita punya gambaran nih, jawabannya kira-kira yang mana gitu. Nah, nanti dibuat jembatan keledi aja seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 8 teman-teman. Ini kemarin yang keluar seperti ini ya. Jenis kemasan yang aman digunakan untuk produk perikanan adalah, pilihannya A 1 dan 3, B 3 dan 5, C 4 dan 5, D 5 dan 6, atau E 6 dan 7. Nah, ini jawabannya adalah yang ini ya teman-teman, C 4 dan 5. 4 dan 5 jawabannya yang C. Ini materi THP. Materi THP pada video part 1 teman-teman. Submateri nomor 14 ya, tentang pengemasan. Nah, kita lihat pembahasannya teman-teman. Nah, ini menurut Balai POM nih, ada 7 bahan kemasan yang perlu kita ketahui nih ya. Yang aman mana, yang tidak aman mana nih ya. Yang pertama adalah kodenya 1 PET nih. Polyethylene tereptalat teman-teman, sifatnya nanti kuat, jernih, kedap air. Nah, contohnya pada penggunaannya pada botol kecap, botol sambal, air, seperti itu ya, kemasan. Untuk sekali pemakaian dan tidak untuk kemasan produk dengan dipanaskan lebih dari 60 derajat Celcius. Yang kedua itu jenisnya kode 2 ya, HDPE, High Density Polyethylene teman-teman. Sifatnya ini keras hingga semi fleksibel nih, tahan bahan kimia dan lembab. Nah, permukaannya buram, mudah diwarnai. Contohnya penggunaan ya pada botol susu, jus, tutup botol, dan lain-lain. Ini juga sekali pakai. Nah, oke. Kita lihat yang kode ketiga adalah PVC, polyvinyl chloride. Sifatnya kaku, kuat, keras, dan jernih teman-teman. Contoh penggunaannya pada botol jus, minyak sayur, kecap. Nah, ini tipsnya tidak boleh digunakan untuk makanan yang berminyak, berlemak, mengandung alkohol, terutama dalam keadaan panas. Oke, kita lanjut yang kode 4 teman-teman. Kode 4 adalah LDPE, Low Density Polyethylene teman-teman. Sifatnya ini kuat, fleksibel, kedap air, tidak jernih, tembus cahaya. Contoh penggunanya pada cup, yogurt, makanan segar, dan lain-lain. Nah, ini relatif aman, makanan panas ataupun untuk mengukus. Nah, makanya tadi yang aman nih nomor 4 ya teman-teman. Yang nomor 4. Nah, terus selanjutnya yang kode nomor 5 PP, polypropylen. Nah, ini sifatnya keras, fleksibel, tidak jernih, tetapi tembus cahaya, tahan panas atau bahan kimia atau minyak. Contohnya pada pengemas biskuit, chips. Nah, ini relatif aman. Jadi yang aman tadi adalah 4 dan 5, terutama yang aman terhadap tahan panas ini teman-teman. Nah, atau bahan kimia. Jadi kalau teman-teman mau memilih bahan untuk air kemasan ya, isi ulang untuk olahraga atau ke kampus atau bekerja, pilihlah yang nomor 4 atau 5. Oke. Yang keenam adalah PS teman-teman, polisterina ada 2 nih. Polisterina ada 2, yang A yang sifatnya jernih seperti kaca atau buram, ini penggunaannya pada gelas atau sendok garpu plastik. Yang kedua adalah jenis styrofoam. Yang terakhir kode 7 polikarbonat, sifatnya keras, jernih, dan stabil. Contohnya penggunaan pada galon air minum. Oke. Kita lanjut soal nomor 9 teman-teman.
Nomor 9 ini yang keluar tahun 2018 kemarin, SKB Perikanan, ini tentang HCCP. Ini hampir tiap tahun keluar nih, teman-teman harus belajar nih. 7 prinsip dalam penerapan HCCP meliputi kecuali. Nah, pilihannya analisis bahaya, titik kendali kritis, batas kritis, D. Sistem pemantauan CCP, atau E. Proses awal produksi. Nah, jawabannya adalah yang E, teman-teman. Kecuali adalah proses awal produksi. Nah, nomor 9 ini materi THP. Materi THP ya, submateri nomor 17, teman-teman. Submateri nomor 17 tentang HACCP, Hasrat Analytical Critical Control Point. Nah, oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini 7 prinsip dalam penerapan HACCP, teman-teman. Yang pertama adalah analisis bahaya ya, dari awal sampai akhir. Yang kedua, titik kendali kritis. Yang ketiga, batas kritis. Yang keempat, sistem pemantauan CCP. Catatan tertulis secara lengkap ya, teman-teman. Yang kelima adalah tindakan perbaikannya. Keenam, prosedur verifikasinya. Yang ketujuh, dokumentasi seluruh prosedur dan catatan berkaitan dengan prinsip penerapannya. Tadi jawabannya yang nggak ada di sini ya, yang kecuali ya. Tadi yang kecuali makanya adalah proses awal produksi. Oke. Lanjut nomor 10, teman-teman. Nah, kemarin yang keluar nih SKB 2018 nih perikanan, ini tentang pengelolaan wilayah pesisir nih ya. Pengelolaan wilayah kawasan pesisir yang terpadu perlu menerapkan cara yang baik dan sistematis. Nah, tahapan-tahapan dalam pengelolaan tersebut terdiri kecuali. Nah, pilihannya A. Penataan dan perencanaan, B. Implementasi, C. Evaluasi, D. Formulasi, atau E. Pengawasan pesisir. Nah, ini jawabannya adalah yang E, teman-teman, pengawasan pesisir. Nah, kalau ini termasuk materi MSP, teman-teman. Materi MSP itu video part 3 ya, submateri nomor 18. Ini tentang pengelolaan masyarakat ekosistem pulau-pulau kecil ya. Nah, kita lihat pembahasannya secara lengkap ya. Nah, jadi menurut Cicin Sain dan Knecht tahun 98 ya, bahwa proses pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu itu paling kurang memiliki 4 tahapan utama, teman-teman. Yang pertama adalah penataan dan perencanaan, kedua formulasi, yang ketiga ada implementasi, yang keempat adalah evaluasi. Nah, tadi yang tidak termasuk di sini kecuali adalah pengawasan pesisir, nggak ada di 4 tahapan utama ini. Nah, oke, teman-teman. Ini ya, semoga untuk part 1 ini saya bagikan 10 soal dulu ya. Insya Allah nanti akan lanjut untuk part 2 nih. Nah, karena untuk SKB sudah sangat dekat sekali ya, tinggal bulan depan ya, tinggal menghitung hari. Nanti saya akan berusaha, insya Allah akan menyajikan untuk part 2 nya ya, soal dan pembahasannya untuk menambah yaitu amunisi teman-teman nih menghadapi SKB Perikanan 2020 ini ya. Untuk teman-teman yang pengen update nih biar dapat langsung notifikasi untuk video part 2 nya, silakan subscribe ya. Jadi langsung nanti kalau saya upload video part 2 langsung otomatis dapat pemberitahuannya, biar langsung belajar langsung cepet gitu ya. Oke, silakan share ke teman-temannya biar bisa belajar bareng, biar bisa sukses bareng ya. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat ya, teman-teman. Allahumma amin. Oke, demikian video yang saya share pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.